Selamat pagi. Saya baca ini pengen ketawa terbehek-behek saya. Ya, karena pertanyaannya sebetulnya tidak perlu ditanyakan. Ya, pijet itu diperlukan enggak, Pak? Ini pertanyaan dari Damha. Pijet itu diperlukan enggak, Pak? Setelah makan sudah menggunakan protein. Ya, pijet itu enggak ada hubungan dengan makan. Ya, pijet itu enggak ada hubungan dengan makan. Pijet itu hubungannya sama relaksasi. Ya, pijet itu hubungannya sama relaksasi. Relaksasi itu hubungannya sama ketenangan. Itu ada di otak itu. Pijet salah satu hipnotis kalau saya bilang. Makanya orang yang dipijet, ya dia rileks dan kemudian bisa tidur. Dihipnotis dengan cara sentuhan. Itu pijet. Nah, kalau pijetnya benar, biasanya badannya jadi fresh. Tapi kalau pijetnya salah, badannya jadi sakit semua. Ya, orang bilang udah kena sarafnya, tapi padahal sakit semua. Beda sama refleksi ya. Refleksi itu memang melancarkan peredaran darah melalui kaki. Itu refleksi. Makanya orang-orang direfleksi biasanya sampai tangannya pada kapalan karena dia harus bisa mencet atau bisa menarik atau memijat sampai ke bagian yang paling dalam. Kalau kamu tahu tentang terapi-terapi, ada yang menggunakan uncek. Tahu uncek ya? Kayu yang diuncekin sampai ke dalam itu, telapak kakinya diuncekin. Saya senang sekali. Karena ketika diuncekin sakit, langsung lancar. Karena peredaran darah di kaki itu penting sekali. Kalau kamu mempelajari tentang anatomi tubuh, makanya kenapa kamu butuh nyeker supaya grounding. Ya, kalau kamu nyeker jalan, nah saya kalau di Taman Mini itu, di Taman Mini jalan kurang lebih sekitar 5-10 kilometer itu di dalam Taman Mininya ya, itu biasanya saya nggak pakai sepatu. Ya apalagi kalau pas hujan-hujan seperti kemarin itu hujan-hujan, waduh itu enak banget itu. Ya, pertama kalau kamu nggak biasa ya melocot, telapak kakimu melocot. Ya kayak kayak telapak kaki saya pertama-pertama dulu jalan kaki tanpa sandal, tanpa sepatu ya melepuh semua. Tapi nggak apa-apa, di Bangka aja saya jalan kaki kelilingnya apa, jalan kaki di jalan raya aja saya nggak pakai sandal, Jess. Ya, kaki saya udah ngapal, jadi nggak masalah, nggak melepuh-melepuh begitu nggak. Nah, kamu butuh grounding namanya. Nah, grounding yang paling bagus, ya pasir pantai itu bagus. Terus kemudian jalan kerikil itu bagus. Ya, jalan kerikil. Jalan kerikil itu oke, bagus. Atau kalau kamu mau jalan yang paling enak ya di rel kereta. Nah, itu pakai batu split yang diatur di jalan kereta itu, nah, itu bagus banget itu. Ya, tapi lancip-lancip ya, cukup berbahaya kalau kamu telapak kakinya nggak kuat. Cukup berbahaya. Yang paling gampang adalah kamu membuat tatanan lantai yang dari batu untuk kamu buat sendiri. Nah, itu bagus banget. Nah, kalau buat sendiri harus ada aturannya. Kalau enggak ya percuma. Karena enggak kena ke sarafnya yang di kaki gitu. Terutama yang bagian jari-jarinya, ujung jarinya, terus kemudian pergelangan jarinya, itu harus kena ke batu-batu tersebut supaya groundingnya bermanfaat. Grounding tok di bumi yang di bawah pohon, ke tanah, ke rumput, itu akan membantu masalah-masalah negatifnya, ya penyerapan dari unsur negatifnya. Tapi kalau groundingnya jalan, maka akan ada pergerakan saraf, sehingga di mata akan lebih cerah, di otak akan lebih fresh, di badan juga akan lebih enak sekali gitu. Ya itu kalau refleksi ya refleksi. Nah kalau istri saya refleksinya biasanya ke Pak Mul. Pak Mul itu di daerah Cikunir. Betul ya bro, Cikunir ya? Di Cikunir. Itu Pak Mul. Itu bagus banget, Pak Mul. Pak Mul pernah dulu bekerja di rumah sakit eh, apa itu? RSCM kalau saya tidak salah. Ya, tapi karena udah 30 tahun, sekarang dia nggak mau bertugas di rumah sakit, dia bertugas di rumah aja. Ya itu refleksi itu. Pakai alat bambu, alat kayu yang segini, kemudian nguncekin begitu. Ya pasiennya banyak banget. Satu hari itu bisa sampai 200 orang itu nguncekin kaki orang itu. Ya
Saya pernah beberapa kali saya refleksi di situ, gitu. Nah, kalau pijat massage, ya massage yang bagaimana dulu, gitu. Kalau kamu spot massage ya monggo aja, tapi spot massage kan hanya diberikan kepada orang-orang yang berhubungan dengan atlet biasanya. Ya, orang-orang yang ahli di spot massage pasti hubungannya sama atlet. Tapi ada tempat massage yang menamakan dirinya spot massage. Tapi kalau menurut saya tidak asli 100% spot massage. Ya, karena banyak hal yang namanya spot massage itu urusannya sama saraf, tulang, dan otot. Nah, pijat di situ, kalau saya melihat 2 kali saya ikut pernah pijat di situ, ya biasa aja, seperti orang dipijit biasa, gitu. Tapi ada juga pijit mainan, ada pijit mainan. Nah, kalau pijit mainan ya saya nggak ikut campur lah ya. Itu suka-suka lu lah. Ya suka-sukamu pijit mainan banyak banget apa yang dinamakan panti pijit itu. Nah, saya nggak ikut campur itu. Ya, kalau kalau kamu suka ya monggo dijalankan aja, tapi kalau saya enggak merekomendasi. Ya, karena ya enggak ada gunanya. Lebih baik kamu apa melakukan olah tubuh sendiri dan kemudian mendapatkan manfaatnya sendiri. Atau kerokan, dikerokin ya, dikerokin. Kalau saya suka dikerokin. Kalau sama istri biasanya bercanda dikerokin. Ada yang geli di sini nggak enak gitu ya. Jadi meledat gitu. Nggak bisa anteng dikerokin. Nah, ini hal-hal yang perlu Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Pijat itu diperlukan apa enggak? Ya silakan memilih sendiri, silakan memutuskan sendiri. Kalau memang itu dibutuhkan ya monggo dijalankan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Pak, kalau kretek-kretek itu gimana, Pak? Terserahlah. Saya enggak, kalau saya ditanya seperti itu, maaf saya tidak mereview dan tidak merekomendasi. Ya, saya tidak mereview dan saya tidak merekomendasi. Jadi silahkan aja kalau memang itu Anda melihat itu bermanfaat, ya monggo diikuti. Kalau enggak, ya enggak usah. Demikian juga dengan suplemen. Kamu tanya sama saya suplemen yang tidak saya rekomendasi, saya enggak akan mereview. Karena saya sendiri enggak meminumnya. Ya, yang saya minum ya yang kamu tanya sama Vira kasih tahu itu yang saya minum. Jadi yang lebih dari itu saya enggak minum. Hanya itu yang saya minum. Gitu. Demikian juga dengan minumannya, dengan jamunya. Yang saya minum, jamunya, minumannya ya hanya satu, racikan makcin aja. Yang lain saya tidak minum. Ya karena saya tahu isinya apa racikan makcin, makanya saya hanya minum racikan makcin. Gitu. Kalau yang lain Pak, nah saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu. Kalau racikan macin dicampur, nah saya udah banyak ngomong. Bisa dicampur dengan kelapa hijau, itu bagus banget. Bisa dicampur dengan jeruk nipis, jeruk lemon, itu bagus banget. Bisa dicampur dengan apa? Aduh, kemarin itu kita campur sama apa ya? Lupa Jess. Ya ada satu yang saya campurkan di dalamnya. Cuman akhirnya saya tidak lakukan itu. Ya, kalau dicampurkan lemon, oke. Dicampurkan jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk nipis, oke. Dicampurkan dengan air kelapa hijau, bagus. Ya, tidak direbus bareng ya. Tidak direbus bareng dengan air kelapa hijau. Tidak direbus bareng dengan lemon, tidak. Dicampurkan, lemonnya diperes di dalam, dimasukkan ke dalam racikan macin ketika udah siap minum. Kelapa hijaunya juga dimasukkan ke dalam racikan macin setelah mau siap minum. Jadi tidak dimasak, karena kalau dimasak enzimnya rusak. Jadi tidak dimasak. Nah itu yang saya sarankan. Ya selebihnya monggo silakan, Anda adalah orang yang sangat bijaksana, Anda yang bisa memutuskan. Ya krembat kan enak. Ya krembat itu enak, dan krembat itu bisa dipakai untuk memvitamin rambut. Jadi bisa silakan aja yang mana yang Anda anggap baik, lakukan yang terbaik untuk dirimu. Karena yang tahu kamu seperti apa kan dirimu sendiri, bukan saya. Jadi kamulah yang memutuskan untuk iya atau tidak. Seperti itu ya Pak. Monggo disilahkan, lanjutkan.